Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. La hamduradi rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Lahumal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirata. La amradi Sayyidi Syabauddin Sabandi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sayyidi Syekh Bilasan Astadili Sayyidi Syekh Ahmad Khatib Sambas walihim wa ila hamduradi Jamil Wali Songo khususan Sayyidi Syekh Jumadil Kubra khususan Sultan Fatah Akbar wa alihim lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina la hamradi syekhina murabbi ruhina sahibul salawat kuning billah wa ahli wa ila hadrati jamin jama'atis sholawat kuning bilal akhya minhum wa amwat lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa kita lanjutkan kajian Kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Qad asairina lahu wal wasilina ilahi an ru'yati a'malihim wa syuhudi akhwalihim. Amma sairuna fala innahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allahi fiha wa amal wasiluna fala innahum khayyabahum bi syuhudihi anha. Dalam kesempatan kali ini akan kita bahas mengenai apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Allah membuat orang-orang yang tengah menuju kepadanya atau disebut sairun, dan orang-orang yang telah sampai kepadanya atau wasilun tidak mampu melihat amal dan keadaan mereka. Karena para sairun belum benar-benar ikhlas dalam amal mereka, dan karena para wasilun terlalu sibuk melihat Tuhan mereka. Tentu dari dua posisi ini ada perbedaan yang cukup besar, jauh makomatnya antara kedua kelompok, antara kelompok yang dalam posisi menuju kepada Allah dan kelompok yang sudah sampai kepada Allah. Perlu saya ulas sedikit mengenai wasilun atau kelompok yang sudah sampai kepada Allah. Secara sederhana tentu bukan sampai bil makna zat atau fisik ya,
Naudzubillah, bukan seperti itu. Akan tetapi suatu kondisi batiniah sehingga seseorang itu selalu ada dalam kesadaran ilahiyah, kesadaran kemahakuasaannya Allah atas dirinya, atas alam semesta, atas kekuatannya untuk taat, atas kekuatannya untuk menghindari maksiat. Semua itu terlingkupi dalam pandangan batiniah ilahiyah. Kira-kira seperti itu. Kelompok yang pertama yaitu syairun. Syairun atau kelompok yang sedang menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah tentu dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Dengan menghindari apa yang dilarang. Seperti itu. Mereka, para syairun ini, atau para kelompok yang sedang menuju kepada Allah ini, tidak mampu melihat amal-amal mereka dan keadaan mereka, yang oleh Ibnu Athaillah disebut sebab kurangnya ikhlas dalam amal. Jika sudah membahas soal ikhlas dalam amal, maka tentu fokus seseorang yang melakukan ketaatan itu akan fokus kepada hajat dirinya, kepada keinginan-keinginannya, kepada sesuatu yang menggembirakannya atau sesuatu yang membuatnya bersedih, sehingga mereka tidak memahami bahwa yang mereka lakukan itu sebuah kemuliaan karena berada dalam jalur ketaatan. Bedanya dengan kelompok yang kedua atau yang disebut dengan wasilun, mereka tidak melihat amal mereka atau ahwal keadaan dirinya karena mereka terliputi oleh keagungan Allah, oleh anugerah keimanan yang begitu memancar terang dalam hati mereka. Dua kelompok ini antara syairun dan wasilun ini sama-sama dalam kerangka taat kepada Allah. Yang membedakan hanyalah fokusnya. Kalau syairun itu fokusnya masih dikotori oleh niat yang kurang lillahi ta'ala. Kalau wasilun itu sudah lebur dalam kepasrahan total, ketaatan total atas apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Satu yang perlu kita
garis bawahi lagi bahwa merasa senang, merasa bangga dengan suatu ketaatan, dengan suatu kebajikan yang bisa kita lakukan, untuk kalangan-kalangan wasilun itu dianggap sifat yang tercela. Itu bagian dari kotoran-kotoran hati yang harus dihindari. Kenapa? Karena hal seperti itu, kebanggaan, kesenangan, sudah bisa melakukan ketaatan, itu akan kembali kepada keakuan. Akan membuat keakuan kita semakin tinggi. Nanti kemudian akan bermunculan sifat-sifat tercela yang lain, seperti memandang orang lain yang gak setaat kita itu buruk, atau merasa bahwa kita ini yang sudah bisa taat, bisa baik, itu lebih mulia. Itu nanti larinya seperti itu. Sehingga kita sering menjumpai orang yang secara zahirnya itu rajin beribadah, dan orang yang secara zahirnya itu sering nongkrong di pasar misalnya, atau di pinggir jalan, itu tidak ada perbedaan signifikan karakter, perilaku, ucapan di antara mereka. Padahal secara zahir yang satu kelihatan ahli ibadah, yang satu enggak. Ini bisa menjadi satu contoh dari adanya kebanggaan menilai diri sendiri sudah bisa mampu taat. Terus solusinya bagaimana? Menurut kelompok kalangan wasilun, taatnya kita, mampunya kita menjalankan perintah Allah, mampunya kita menghindari apa yang Allah larang, adalah merupakan anugerah dari Allah, adalah merupakan pertolongan dari Allah, sehingga kita bisa taat, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Sehingga dengan kesadaran seperti itu, tidak ada keakuan yang dipupuk membesar. Tidak ada pengakuan bahwa ini kemampuan saya, ini hasil tekad saya. Tidak ada seperti itu. Yang ada adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan untuk taat dan tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat kecuali karena pertolongan Allah semata. Saya kira cukup sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ali Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ali Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ali Muhammadin. Allahumma salimna qalbahu wa salaka biqalbin salim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala